Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya merupakan mahasiswa STAIMA ini, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu qiraat dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Yunan, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awudz adalah kalimat doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dilindungi dari hal-hal yang bersifat negatif. Kalimat ini dibacakan sebelum melakukan sesuatu yang baik yang mempunyai nilai pahala supaya terhindar dari sesuatu yang negatif. Nah, adapun dalil atau nas terkait isti'adzah terdapat pada surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Nah, selain ayat tersebut, ada juga 1000 lebih hadis yang menjelaskan tentang isti'adzah ini. Adapun hukum membaca isti'adzah atau ta'awudz ini, bahwasanya membaca isti'adzah diperintahkan bagi setiap orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, perintah di sini terdapat pada surah An-Nahl ayat 98. Perbedaan pendapat ulama terletak pada kata perintah atau amar. Apakah menunjukkan sunnah atau wajib? Mayoritas ulama berpendapat bahwa kata perintah itu menunjukkan sunnah. Artinya, apabila qari'ah tidak membaca isti'adzah maka berdosa. Sebaliknya, sebagian ulama memahami amar atau kata perintah ini itu wajib. Artinya, apabila qari'ah tidak membaca isti'adzah maka berdosa. Nah, lafaz isti'adzah ini yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, apabila yang dipilih oleh mayoritas para ulama dan terdapat juga pada surah An-Nahl ayat 98. Adapun lafaz-lafaz lain seperti a'udzu billahi minasyaiton, a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya tata cara membaca isti'adzah. Pertama, keras atau sama. Imam Nafi membaca isti'adzah dengan sir atau suara sama di seluruh Al-Quran. Termasuk membaca dengan cara ini adalah Imam Hamzah berdasarkan riwayat Imam Abdul Abbas Ahmad bin Ahmad Al-Mahdari. Kedua, Imam Hamzah membaca isti'adzah dengan jar, suara keras hanya terdapat pada surah Al-Fatihah, dan membacanya dengan sir atau suara sama pada selain surah Al-Fatihah. Kedua, di tengah-tengah membaca Al-Quran, apabila qari terputus membaca Al-Quran karena terpaksa seperti batuk, bersin, atau berbicara berkaitan dengan bacaan Al-Quran, maka tidak perlu membaca isti'adzah lagi. Kedua, apabila orang terputus membaca Al-Quran karena pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan bacaan Al-Quran atau menjawab salam, maka dianjurkan untuk mengulangi bacaan isti'adzah. Selanjutnya, isti'adzah basmalah pada awal atau tengah surat. Pertama, wakaf pada isti'adzah dan basmalah, lalu ibtidah dari awal atau tengah surat. Kedua, wakaf pada isti'adzah dan diwasalkan basmalah dengan awal atau dengan suara. Ketiga, diwasalkan isti'adzah dengan basmalah dan wakaf pada basmalah, lalu dimulai dari awal atau tengah surat.
Keempat, menguasakan isti'adah, basmalah, dan awal surat atau tengah surat. Ketiga tersebut berlaku pada selain surat At-Taubah atau Bara'ah. Nah, apabila kau membaca awal surat At-Taubah atau Bara'ah, maka berlaku ketentuan berikut. 1. Wakaf pada isti'adah dan tidak membaca basmalah, lalu ibtidah dari awal surat. Kedua, menguasakan isti'adah dengan awal surat dan tanpa membaca basmalah. Nah, juga ada yang kebetulan pada surat At-Taubah. Selanjutnya itu tempat yang disunahkan membaca isti'adah dengan suara samar adalah ketika pertama, membaca Al-Quran dengan suara kecil atau samar. Dua, membaca Al-Quran dalam salat, baik salat jar maupun sir, salat sendirian atau berjamaah. Tiga, membaca Al-Quran di tempat tersedia. Keempat, membaca Al-Quran secara berjamaah atau tidak harus bersama, tetapi bukan sebagai pembaca pertama. Nah, membaca Al-Quran pada selain situasi tadi, maka disunahkan membaca isti'adah dengan suara keras. Sekian dari pemaparan atau penjelasan sedikit tentang isti'adah. Saya Hidayat undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.